Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini mau ngebahas terkait chapter 9 dari bukunya Keso yang Intermediate Accounting edisi IFRS, di mana chapter 9 ini tentang inventories, yaitu additional valuation issues. Oke, sebelum masuk ke soal, untuk soal yang pertama yang aku bahas ini terkait LCNRV, yaitu Lower of Cost or Net Realizable Value, atau bahasa Indonesianya itu biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Pada metode LCNRV ini, si persediaan ini akan dinilai sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau cost-nya dengan nilai realisasi bersih atau net realizable value-nya. Nah, nilai realisasi bersih ini akan dihitung dengan cara mengurangi taksiran harga penjualan dengan taksiran biaya penyelesaian dan juga taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Di sini aku ngambil yang S93, yaitu tentang LCNRV, di mana soalnya Sedato Company follows the practice of pricing its inventory at LCNRV on an individual item basis. Yaitu, si Sedato Company ini mengikuti praktik penetapan harga inventarisnya di LCNRV, yaitu berdasarkan dengan item individualnya. Di sini ada item numbernya, kemudian ada kuantitasnya, ada cost per unitnya, kemudian di sini ada estimasi dari harga jualnya, dan juga ada cost untuk menjual per unitnya. Nah, di sini instruksinya yaitu the instruction for the information above determine the amount of Zerato company inventory. Jadi dari informasi di atas ini kita disuruh untuk menentukan jumlah persediaan Zerato company yang harus dilaporkannya. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita turunin ini dulu, kita masukin item 0-nya dari yang ini, item 0 keseluruhan, kemudian kita masukin cost per unitnya, kemudian kita masukin estimate selling price-nya, ini yang udah di atas, kemudian kita masukin juga si cost to complete and sell-nya. Oke, kalau udah si 4-4 ini udah dimasukin, nih, kita di sini disuruh apa sih? Yang pertama kita tuh suruh mencari total cost per itemnya. Karena kan di sini tadi quantity ya, kuantitas. Kemudian kita disuruh cari total NRV per itemnya. Nah, mencari NRV itu rumusnya dengan harga jual dikurang cost terkait penjualan. Harga jualnya dari mana? Ini estimate selling price dikurang dari cost to complete and sell-nya. Jadi di sini kan NRV-nya estimate selling ininya dikurang ini, maka yang pertama ini sama lanjut terus sampai bawah. Oke, kita sudah dapat NRV-nya. Di sini NRV-nya. Oke, setelah mendapatkan NRV, kita mencari LCNRV-nya per unit. LC lower berarti cari angka yang paling rendah. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan ini cost per unitnya dengan NRV-nya. Nah, dari yang pertama, cost per unitnya 3,2, NRV-nya 2,9, berarti yang paling rendah adalah 2,9. Seterusnya, cost per unit yang kedua 2,7, NRV-nya 2,4, berarti yang terendah adalah 2,4. Seterusnya, nah sampai di sini kan masih NRV yang terendahnya ya. Nah, di sini yang beda nih, yaitu 3, cost per unitnya di sini 3, NRV-nya di sini 3,1, berarti yang diambil terendahnya ini. Nah, oke, setelah kita dapat hasil NRV per unitnya, kita masukin lah kuantitasnya. Kuantitas dari ini kita masukin di sini, quantity. Oke, nah di sini kita mau mencari final inventory value. Jadi kita mau mencari nilai persediaan yang akan dilaporkannya tadi dia minta. Jadi tinggal kita kalikan aja. Nilai LCNRV-nya dikali sama kuantitasnya. Next, terus sampai ke bawah sama, maka kita dapatlah totalnya. Kita sum totalnya yaitu
$21.565. Maka inilah nilai persediaan yang akan dilaporkan. Ini $21.565. Oke, udah clear yang soal 1, lanjutnya kita ke soal 2. Soal 2 ini tentang gross profit method, dimana di sini aku ngambil yang S916. Di sini soalnya Castlevania Company lost most of its inventory in a fire in December just before the year-end physical inventory was taken. The corporation books disclosed the following. Artinya, si perusahaan Castlevania ini kehilangan sebagian sebesar inventarisnya dalam kebakaran in a fire kan pada bulan Desember, yang dimana tepat sebelum inventaris fisik akhir tahun ini diambil. Kemudian di sini ada pembukuan perusahaan pengungkapan hal berikut, itu ada beginning inventory-nya sebesar real Brazil 170.000, kemudian ada purchase for the year sebesar 450.000, kemudian ada purchase returns-nya sebesar 30.000, kemudian ada sales-nya sebesar 650.000, ada sales returns-nya sebesar 24.000, dan rate of gross margin on net sales-nya, percentage rating rate-nya itu sebesar 30%. Nah, kemudian di sini merchandise with a selling price of 21 Real Madrid ini, Real Brazil ini, 21.000 Real Brazil ini remained undamaged after the fire. Kemudian damaged merchandise with an original selling price-nya itu sebesar 15.000 Real Brazil, had a net realizable value-nya sebesar 5.300 Real Brazil. Berarti di sini barang dagangan dengan harga jual 21.000 Real Brazil ini tetap tidak rusak setelah kebakaran. Kemudian di sini ada barang dagangan yang rusaknya sebesar harga jualnya yaitu sebesar 15.000 Real Brazil, dan adanya nilai realisasi bersihnya sebesar 5.300 Real Brazil. Kemudian di sini instruksinya compute the amount of the loss as a result of the fire, assuming that the corporation had no insurance coverage. Berarti di sini kita disuruh menghitung jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut dengan asumsi perusahaan ini tidak memiliki perlindungan asuransi. Oke, next kita akan menjawabnya. Yang pertama kita buat ini. Lebih enak ini soalnya kita prakteknya deh. Nih, beginning inventory-nya tadi di sini 170.000 Real Brazil kan. Kemudian ada purchase-nya, purchase for the year-nya sebesar 450.000. Maka kita sum total dari beginning ditambah purchase-nya yaitu sebesar 620.000. Kemudian ada pengembalian nih, purchase returns-nya. Nah, purchase return namanya pengembalian berarti dia ditulisnya minus ya sebesar 30.000, minus 30.000. Maka untuk mencari good available at cost-nya yaitu sama aja dari 620.000 yang total disam dengan 30.000 purchase return-nya. Kemudian ada sales. Nah, salesnya di sini sebesar 650.000 Real Brazil dan sales return sebesar 24.000 returns ya tadi minus juga. Nah, maka net salesnya kita sum. Oke. Salesnya kita sum, maka totalnya sebesar 626.000. Selanjutnya kita ada pengurangan dari price-nya ini gross profit. Gimana mencari gross profit? Yaitu dengan ada 30% yang ada ini dikali dari ini total dari net sales-nya yang tadi udah kita cari. Maka hasil gross profit-nya sebesar 187.800. Nah, di sini minus. Kenapa? Karena less kan pengurangan dari gross profit-nya. Maka minus 187.800. Nah, totalnya kita dapat di sini sama aja dari net sales tadi sama pengurangan gross profit-nya, yaitu sebesar 438.200. Kemudian di sini ada estimasi ending in inventory-nya sebesar 151.800 dari mana?
pengurangan dari si goods available at cost-nya dikurang dari si total gross profit yang tadi. Oke, kemudian kita lanjutlah pengurangan lagi. Goods on hand endemic at cost. Dari endemicnya ini, endemicnya rumusnya gimana? Yaitu dari endemic tadi di sini diketahui merchandise with a selling price-nya 21.000 kan. Maka 21.000 ini dikali dengan untuk mencari apa ya, cost of goods sold gitu ya, atau goods on hand itu dari gross profit itu rumusnya pasti satu dikurang dari presentasi gross profitnya ini dikalikan sama harga jual yang ada. Maka ini 21.000 yang ini dikali sama satu dikurang presentasi of gross profitnya dari berapa? 30%. Maka hasilnya untuk undamaged-nya 14.700. Ingat ya, less pengurangan berarti dia mengurangi minus. Selanjutnya ada less goods on hand-nya untuk yang damage. Jadi damage merchandise-nya. Nah, kalau untuk good selling price-nya kan 15.000. Nah, kita di sini udah at cost, ya kan? At net realizable value-nya. Jadi udah ada realizable net value-nya. Maka yang kita ambil yang itu 5.300-nya. Nah, itu kan ada di sini 5.300. Maka jadi total fire loss on inventory-nya, jadi yang diketahui kan tadi kita untuk mencari compute the amount of the loss as a result of the fire. Maka fire loss on inventory-nya kita dapat sebesar 131.800 dari mana? Kita sama aja. Jadi total yang estimasi tadi disam dengan less yang goods and damage dan damage-nya. Gitu. Maka fire loss on inventory sebesar 131.800 realisasi lah. Oke, udah clear untuk soal 1 dan juga soal 2. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku terkait chapter 9. Mohon maaf bila ada pengungkapan salah kata atau salah penjelasan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.